Wukuf di Arafah ada keutamaan yang luar biasa. Wukuf di Arafah adalah sesuatu kejadian yang sangat diagungkan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubahi bi ahli Arafatin ahli as-sama' wa yaqulu lahum unzuru ila ibadi ja'uni syu'athan ghubra." Rawi Ibnu Khuzaimah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah, yang di bumi Arafah itu. Dibanggakan, disebut di hadapan makhluk Allah yang mulia, penghuni langit, para malaikat-malaikat. Dan Allah berfirman kepada mereka, lihatlah wahai penghuni langit, mereka penghuni bumi. Penghuni langit adalah malaikat yang tanpa syahwat, dengan segala kelebihan kemuliaannya. Tapi ini ada penghuni bumi yang mereka dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya, berusaha sepanjang melaksanakan ibadah haji untuk menjauhi dari segala hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Khususnya di Arafah, mereka berkumpul di satu tempat. Dibanggakan, Allah disebut di hadapan makhluk-makhluk mulia, Allah yang ada di langit. Lihatlah wahai penghuni langit kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Jadi kalau sudah wukuf di Arafah dan haji secara umum sudah enggak ada. Beda pakaian raja atau rakyat jelata. Atau orang kaya raya atau yang miskin. Semuanya bentuknya sama. Berdebu juga semuanya. Tidak boleh pakai minyak wangi semuanya. Satu model di hadapan Allah. Mungkin kalau kita sederhanakan, begitulah nanti keadaan di padang mahsyar. Tentunya memang di sana lebih dahsyat lagi. Orang hanya bisa menjadi mulia nanti adalah dengan amalnya di padang mahsyar. Kemudian kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yubahil malaikata bi ahli Arafatin. Allah berbangga, membanggakan, menyebut di hadapan para malaikat Allah, menyebut bi ahli Arafah, ahli Arafah, orang yang wukuf di Arafah. Yaqulu, Allah berfirman, unduru ila ibadi syu'than ghubra. Mereka datang, lihat wahai malaikat-malaikatku, lihat ini hamba-hamba istimewaku, datang dalam keadaan kusut bajunya, yaitu itu saja, enggak ganti-ganti, kemudian berdebu. Dan disitulah Allah akan ampuni. Dalam satu kisah juga Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwasanya Allah akan mengampuni ahli Arafah. Lalu Sayyidina Umar ini bertanya, ya Rasulullah, apakah untuk kami saat ini atau untuk orang yang datang setelah kita? Nabi jawab, lakum baliman ja'a ba'dakum. Tentunya untuk kalian dan semua orang yang datang setelahmu nanti. Artinya bukan saja yang wukuf bersama Nabi saat itu yang diampuni, akan tapi orang-orang yang datang setelahnya sampai akhir zaman. Kemudian tanda orang ikhlas itu memang selalu merindukan orang lain untuk mendapatkan kebaikan yang serupa. Lalu disambung lagi, ya Rasulullah, ini yang di sini dapat pengampunan. Bagaimana yang di rumah? Bagaimana yang di rumah yang nggak bisa wukuf di Arafah hari ini? Dijawab oleh baginda Nabi tentang shaumu Arafah. Puasa Arafah yukaffiru sanata allati qabla. Puasa Arafah akan menjadi sikap diampuni dosa masa lalunya. Dan 1 tahun setelahnya, puasa Arafah akan menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan makanya yang tidak wukuf di Arafah, yang tidak melaksanakan ibadah haji, hendaknya jangan ketinggalan untuk melaksanakan puasa Arafah. Adapun yang melaksanakan ibadah haji lagi wukuf di Arafah, justru disunahkan untuk tidak puasa saat itu. Karena saat berjuang yang berat sekali di bawah terik matahari, apalagi kalau kena wukufnya di musim panas. Musim panas di negeri Arab itu siangnya lebih panjang.
Siangnya lebih panjang. Jadi panasnya ya panas beneran. Baik, ini adalah tentang wukuf di Arafah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa wukuf di Arafah. Ada beberapa permasalahan saat wukuf. Ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan saat wukuf, di antaranya sholat isya saat wukuf, waktu wukuf sempit. Ini ya bisa jadi terjadi karena kemacetan, karena apa dan sebagainya. Pengennya berangkat agak malam, ternyata mundur, sampai waktu wukuf hampir habis, hampir menjelang subuh tiba. Bagaimana? Nah, ini adalah bisa saja terjadi karena orang segitu banyak dan juga mungkin jadwal, ada orang yang datangnya juga terlambat karena masalah pesawat. Ada orang yang ngepasin dapat giliran pesawatnya pas di hari Arafah, berangkat dari India, dari Indonesia pesawat terakhir misalnya. Kemudian ngurus-ngurus tas dan sebagainya, terus masuk ke Arafah ini sudah mepet. Sengaja kita hadirkan sini biarpun jarang kejadiannya, tapi pasti ada yang seperti ini. Jangan sampai gara-gara mepet, sudah mepet, bayar, nggak dapat haji lagi. Maka apabila ada orang yang terlambat datang ke tempat wukuf, sementara waktu wukuf tinggal beberapa menit saja, sebentar lagi mau subuh, dia ngebut, dia lari kencang, atau bagaimana, dan dia belum melaksanakan sholat isya, mungkin belum melaksanakan sholat isya, bagaimana? Jika seandainya sholat isya, kalau dia berhenti untuk sholat isya, habislah. Kalau di perjalanan dia mampir dulu untuk sholat isya, habislah waktu wukuf. Dia nggak dapat haji. Dia akan ketinggalan wukuf. Tetapi kalau dia berjalan menuju tempat wukuf, terus jalan, tanpa sholat isya, ia akan dapatkan wukuf. Bahkan mungkin isya sama maghribnya sekali, karena mungkin jamak takhir saking pengennya ngepas-ngepasin ini, tak taunya nggak tahu karena satu hal, nggak bisa melakukan sholat maghrib, nggak bisa melakukan sholat isya, sampai ngepres waktu yang menjelang wukuf habis, menjelang subuh tiba. Dalam keadaan semacam ini, mohon diperhatikan karena tidak bisa jadi, mohon maaf, ketiduran kayak ketinggalan rombongan, nggak tahu jalannya, bisa jadi begitu. Baru ketemu menjelang subuh, bingung muter-muter. Jumlah manusia yang sangat banyak. Dalam keadaan seperti ini, agar mendapatkan keduanya, antara sholat dan wukuf, maka hendaknya ia melakukan sholat dengan berjalan. Seperti sholatnya orang yang dalam peperangan, yang disebut dengan sholat syiddatul khauf. Jadi masalah sholat syiddatul khauf, sholat kan ada di dalam pembahasan. Sholat itu nanti adalah sholat syiddatul khauf, itu adalah sholat di saat kita dalam keadaan perang. Begitu pentingnya namanya sholat, biarpun dalam keadaan perang, tetap dia melakukan sholat. Bahkan kalau perlu dengan berjamaah. Sampai ada sholat. Nabi mengajari sholat berjamaah di saat peperangan. Dibedakan antara waktu musuh di depan atau musuh di belakang, musuh di sebelah sana dan kiri itu. Kalau musuh di depan kiblat, caranya begini, musuh di belakang kiblat, atau musuh di kiri kanan kiblat. Atau di saat lagi perang berkecamuk, boleh kita sambil Allahu Akbar, sambil megang pedang begini. Terus sambil berperang, berjalan lari ke sana kemari. Itu namanya syiddatul khauf, dan sholatnya sah. Dan tidak perlu mengulang. Biarpun kelihatannya mengerjakan kerjaan sambil perang. Tapi tidak boleh ngomong kecuali permukaan. Misalnya ada awal musuhnya maju, hanya komando gitu toh. Nggak boleh sambil ngobrol, nggak sah sholatnya. Kalau sudah pedang tidak perlu digerakkan, tidak usah digerakkan. Tapi kalau harus tembas leher lawan, leher lawan. Nah, sampai begitu. Gambaran sholat syiddatul khauf itu dicontoh, disebutkan itu untuk menyadari bahwa begitu pentingnya sholat, biarpun dalam keadaan perang, hendaknya harus melakukan sholat. Na'udzubillah, dalam keadaan aman tidak sholat bagaimana nanti? Kalau aman saja nggak sholat, apakah kebayang waktu perang dia sholat? Jadi ada hikmah di balik itu. Kenapa? Begitu pentingnya sholat berjamaah. Coba yang belajar ilmu fikih paling dasar, kitab Fathul Qorib saja lihat ada tentang bermacam-macam model sholat khauf. Sampai nanti syiddatul khauf. Makanya harus paham pesan di balik kisah itu adalah bukan masalah caranya saja, akan tapi kenapa kok sampai sholat jamaah tetap dilaksanakan dalam keadaan semacam itu. Begitu pentingnya. Masa dalam keadaan aman ada masjid didirikan sholat berjamaah, tidak rindu sholat berjamaah. Makanya belajar fikih itu bukan sekedar dia membaca teksnya, menghafal begitu saja, tidak. Ada makna yang perlu disadari. Nah, termasuk syiddatul khauf ini. Kemudian kita kembangkan lagi, syiddatul khauf ini adalah bukan saja di saat kita di dalam peperangan.
Tapi dalam keadaan untuk membela jiwa kita, harta kita, kehormatan kita, pokoknya diri kita yang ada hubungan dengan kita. Untuk menjaga itu, boleh kita sholat syiddatul khauf. Termasuk ini menjaga harta kita. Contoh, kita lagi sholat begini, Allahu Akbar, sholat duhur, tiba-tiba tas kita diambil sama orang, kejar, jangan dibatalin sholatnya. Nah ini biar tahu saja. Dan sekaligus ilmu, kalau Anda punya barang berharga, dompet, dan yang lain sebagainya, kalau handphone masukkan, simpan. Kalau handphone kelihatan, nyala, nggak khusyuk nanti. Apa, tas, koper yang berharga, dan sebagainya, jangan taruh di belakang. Yang menunjukkan jarang ngaji itu pasti. Pokoknya kalau tas, kalau lagi sholat, barang berharganya atau di belakangnya pasti jarang ngaji dia. Saya ketahuan kalau jarang ngaji. Kalau ngaji mungkin ngantuk main handphone. Jadi barang berhargamu letakkan di depanmu. Sekaligus kau jadikan pembatas sholat sutroh. Sehingga kalau ada orang ngambil tahu kita. Dan juga pembatas agar orang tidak melewati tempat sujud kita. Taruh di belakang, pernah ngelihat? Taruh di belakang, handphone belakang, hilang kapok kau. Ya. Jarang ngaji makanya. Kopermu, tasmu taruh di depan. Kemudian kamu lagi sholat, ada yang mengambil, kamu kejar dia. Kurang lebihnya begitu maksudnya. Sholat syiddatul khauf itu biarpun untuk menyelamatkan harta barang berharga kita. Apalagi tentang diri kita. Contoh, gempa bumi, jalan sambil keluar. Jangan malah, kecuali orang nggak sadar. Ada sebagian para kekasih Allah nggak sadar gempa. Bukan karena nggak punya ilmu, nggak sadar Allah. Tetap gempa bumi yang lain kebingungan, dia khusyuk dengan Allah. Tapi yang sadar gempa kok masih di situ, kejatuhan mati enggak nanti. Kalau memang dengar Anda melihat gempa, tetap berjalan sholat keluar ke tempat yang sekiranya tidak bakal runtuh, tapi tanpa membatalkan sholat syiddatul khauf. Ini kan permasalahan ilmu. Ada sebagian memusuk-musukkan diri, nggak kira khusyuk, ini genteng jatuh, ini atapnya runtuh, mati. Nah, jadi dalam keadaan sholat adalah Allahu Akbar, sholat gempa goyang, jalan. Jangan dibatalin sholat fardu, sebisa mungkin. Biarpun nanti membatalkannya karena darurat boleh. Tapi lebih hebat lagi, sudah bubar, pindah ke sana, lanjutin sholat. Barangkali matinya pas sholat nanti. Semoga panjang umur itu loh. Nah ini ada sebagian tetap begini. Ada para kekasih Allah nggak sadar memang. Ada sebagian tuh kalau sudah sholat tuh betul-betul tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, wajar. Sampai suatu ketika ada orang kena semacam panah atau tombak, luka. Itu mau dicabut, jangan nanti saja kalau waktu saya sholat. Setelah sholat, Assalamualaikum, ngomong, kenapa tidak kau cabut? Nah, sudah ayah. Oh sudah, nggak kerasa dicabut. Karena begitu khusyuknya dalam sholat. Dan itu adalah bukan mustahil, seperti anak kecil kalau lagi main-main, begitu ketusuk duri itu biasa. Baru waktu dibandingkan ibunya, dia kerasa nangis. Ya. Jadi di saat kita merasa senang dengan sesuatu, maka kebedian akan hilang. Nah ini, sholat syiddatul khauf. Ini ilmunya, jangan sampai long ibu-ibu, ayah, ibu-ibu pengajian, jangan bikin malu pengajiannya ya. Tasnya taruh depan, jangan belakang. Tasnya jangan sutroh. Termasuk kami perhatikan sebagian masjid tidak perhatikan tentang sutroh. Sampai imam, antara imam dengan tembok mihrab masjid jauh sekali. Bikin sutroh pembatas. Sehingga di depannya masih orang bisa lalu lalang. Nah, ini termasuk bagian dari ilmu. Hadis tentang sutroh itu hampir sampai 70 berapa puluh hadis tentang sutroh. Begitu pentingnya adanya sutroh pembatas, cuman ini yang sering dilupakan oleh para imam-imam masjid, karena imam masjidnya itu adalah mungkin dia hanya karena menang lomba tukang adzan langsung jadi imam. Hanya mungkin bacaan Qur'annya bagus. Mohon maaf, fikih itu penting. Karena di balik kita meletakkan dapat pahala kesunahan. Bahkan sebagian mengatakan wajib, kalau wajib pahalanya gede. Kalau Anda sholat, pastikan Anda pakai sutroh. Sutroh itu pembatas. Apakah Anda menghadap ke tembok, menghadap ke tiang, atau Anda meninggikan atau bantal yang Anda tumpuk. Biarpun di kamar yang tidak bakal ada orang lalu lalang. Kesunahannya ini loh yang penting. Melakukan kesunahan ditambah kesunahan itu dengan ilmu. Jangan mengatakan, tidak kira ada orang lewat. Bukan masalahnya itu. Masalahnya kita melakukan satu amalan yang diajarkan Nabi SAW. Nah termasuk di sini kayak sholat syiddatul khaufi di saat dia khawatir kehabisan waktu tawaf, waktu wukuf. Maka dia bisa melakukan sholat. Wah 5 menit lagi. La ilaha illallah. Ini dekat wukuf Arafah. Ini 3 menit. Allahu Akbar.
Kiblatnya ke arah engkau berjalan sampai waktu masuk nginjakkan kaki di wukuf di mana di Arafah, jeder kaki langsung Allahu Akbar subuh. Hasil dia. Salatnya dapat. Ini gambaran sengaja kami hadirkan di sini. Biarpun itu langka, itu pasti ada ini. Kan ada orang hilang, ketinggalan. Ini baru ketemu sudah menjelang subuh. Nah, ini macam-macam. Kemudian salat jamak saat wukuf. Waktu wukuf, sholat jamak di saat wukuf. Karena wukuf itu kan mulainya dari saat tergelincirnya matahari. Bisa jadi orang datangnya sebelum biar dapat tempat lebih nyaman. Baru dihitung waktunya tergelincir matahari di hari Arafah sampai, kecuali di madhab Hambali sampai mulai pagi. Madhab Syafi'i tergelincir matahari sampai subuh tiba. Nah, sholat duhur di situ. Sholat asar juga di situ. Bagaimana? Apakah sebaiknya kita menjamak sholat atau bagaimana? Anda berhayal dulu, insya Allah nanti beneran di sana sholatnya. Ya. Yang sudah haji pun kayaknya belum punya ilmu, jadi hajinya haji melompong doang. Pokoknya alhamdulillah haji itu. Sekarang hajinya pakai ilmu. Nggak usah mikir. Nah, ini sekarang punya ilmunya. Nanti saya sholat jamak atau sholat ini. Hajinya haji yang berbobot. Ayo. Jika wukuf bertepatan dengan hari Jumat, sholat Jumat ya, kita sholat Jumat dulu di saat wukuf. Jadi pas hari Jumat, kemudian di situ ada wukuf. Wukuf di hari Jumat. Wukuf di hari Jumat. Jika wukuf bertepatan dengan hari Jumat, para ulama berbeda pendapat. Apakah wajib melaksanakan sholat Jumat? Atau cukup zuhur, kemudian dijamak dengan asar atau bagaimana? Apakah wajib melaksanakan sholat Jumat atau tidak? Karena duduk di situ sudah keutamaan kayak Jumatan, lebih dari Jumatan jumlah segede itu. Tapi tidak didirikan Jumat di wukuf, tempat wukuf. Adanya nanti di masjid yang ada di kiri kanan tempat wukuf. Kebanyakan ulama dari madhab Maliki, dan lainnya berpendapat tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi dalam madhab Imam Malik, kalau lagi wukuf, tidak wajib melakukan sholat Jumat. Jadi sebab menurut madhab Malik, tidak diwajibkan sholat Jumat itu sebabnya karena nusuk, karena ibadah haji itu sendiri. Jadi kalau madhab Maliki sudah langsung duduk di situ yang nyaman, yang indah, yang enak, sudah dengan keluarga. Karena itu tempat itu indah. Kalau sudah di wukuf itu, tempat wukuf Arafah itu Anda bisa membuat grup dengan keluarga sendiri, bersengkrama dengan anak sambil zikir bersama, mojok, nangis-nangis di pojok sana, pojok sini. Tempatnya luas. Anda mungkin tidak senang dengan keramaian, agak sedikit ke pinggir mana, cari tempat yang indah dengan istri, dengan suami, dengan ini. Akan tetapi dalam madhab Syafi'i, madhab kita, jika di tempat tersebut terdapat perkampungan, kampung dekat yang kita bisa mendengarnya, maka wajib atau tidak sholatnya Jumat dikembalikan kepada penduduk di perkampungan tersebut. Artinya, jika di wilayah wukuf ada perkampungan yang melaksanakan sholat Jumat dengan terpenuhinya syarat-syaratnya, ada 40 mustautinin dalam madhab Syafi'i, ada 40 orang yang memang penduduk asli di situ, seperti pelaksana adalah penduduk asli setempat, mustautin yang telah mencapai 40 orang, maka lah kalau di situ ada Jumatan yang didirikan memenuhi syarat madhab Syafi'i, selagi Syafi'i juga bukan memenuhi syarat madhab Maliki. Maliki adalah jumlahnya tidak sampai, hanya belasan saja. Apalagi madhab Hanafi, bahkan 3 pun ada. Madhab Syafi'i pendapat dulu adalah betul 13, 11 ada pendapat. Tapi madhab Syafi'i yang dikukuhkan adalah 40. Baik. Jika di kampung tersebut ada sholat Jumat yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syaratnya, 40 mustautinin, 40 penduduk asli, bukan mukim, bukan orang yang pendatang, penduduk asli. Kemudian jamaah haji yang tidak musafir, yang tidak dihukum musafir, siapa mereka itu? Yang tinggal di Mekah, lebih dari 4 hari. Jadi yang tinggal di Mekah 4 harinya utuh, hari keluarnya tidak dihitung hari masuknya.
Masuk hari Rabu, jangan dihitung. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tak tahu keluarnya hari Senin, maka dia tinggal di tempat tersebut, niat tinggal lebih dari 4 hari, utuh, maka dia disebut sebagai seorang mukim. Tidak harus ke Mekah gambarannya. Anda orang Cirebon pergi ke Semarang. Seminggu di Semarang, maka Anda menginjakkan kaki di Semarang, sudah menjadi seorang mukim wajib Jumatan, tapi tidak dihitung bilangannya orang Jumatan. Karena mukim, jadi namanya orang mukim itu adalah orang yang tinggal di sebuah tempat niatnya lebih dari 4 hari. 4 harinya itu utuh. Hari masuknya tidak dihitung, hari keluarnya tidak dihitung. 24 jam kali 4. Ngitungnya adalah dari waktu maghrib. Kalau dalam agama itu adalah mulai maghrib. Maghrib, itu maghrib, itu maghrib, itu maghrib 4 kali. Lebih dari itu, maka dia dianggap sebagai seorang mukim. Nah, kalau waktu haji itu, Anda orang mukim, Anda termasuk haji yang lama, di Mekah lebih dari seminggu, maka saat itu, Anda bukanlah seorang musafir. Sehingga, jika ada Jumatan didirikan di tempat tersebut, maka Anda wajib melaksanakan Jumatan. Cuman jika Anda di Mekah cuma 3 hari atau 4 hari, belum lebih. 4 hari maka Anda masih disebut sebagai seorang musafir, maka Anda pun di saat ada Jumatan, biarpun ada Jumatan didirikan di situ, Anda tidak wajib Jumatan karena seorang musafir. Bedanya kalau madhab Malik, orang tidak wajib Jumatan di situ karena nusuk, karena ibadah. Kalau madhab Syafi'i, orang boleh meninggalkan Jumat kalau memang dia musafir karena safar, karena bepergian. Ini perbedaan dalam fikihnya. Baik, kemudian sampai di sini saja, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini catatan ya, para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah sholat Jumat saat wukuf bagi orang yang tidak musafir. Dalam madhab Syafi'i, sholat Jumat wajib dilaksanakan jika terdapat perkampungan yang melaksanakannya. Ini ringkasan. Dalam madhab Maliki, pelaksana haji tidak wajib melaksanakan Jumat. Alasannya karena nusuk, karena ibadah itu sendiri. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang.